Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pantas bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk bertafaquh fiddin, yakni mempelajari agama kita, dinul Islam, yang mudah-mudahan kita berharap ini merupakan salah satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Karena di antara salah satu tanda ketika Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang, manakala seorang itu disibukkan tentang perkara ilmu agamanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan tentang perkara agamanya. Dan di antara salah satu wasilah yang bisa mengantarkan kita untuk bisa memahami agama ini dengan baik adalah dengan senantiasa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah, taufik, dan istiqomah di atas jalan ilmu. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, yang menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, suri tauladan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya hari kiamat. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita masih membahas terkait dengan nama Allah yang lainnya, yakni nama Allah Al-Wali wal Maula. Nama Allah Al-Wali wal Maula, yang maha melindungi atau maha membela. Nama Allah Al-Wali nanti disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 15 kali. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah sebagai wali yang membela, yang melindungi orang-orang yang beriman. Bentuk perlindungan penjagaan Allah yakni dengan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yakni mengeluarkan mereka dari kegelapan, ya, dhulumatul jahal wal kufur, kegelapan, kebodohan dan kekufuran, menuju kepada an-nur, yakni nurul ilmi wa nurul iman, cahaya ilmu dan cahaya keimanan. Ini diantara dalil yang menyebutkan tentang Allah memiliki nama Al-Wali. Adapun nama Al-Maula nanti disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. 12 kali. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Engkau ya Allah adalah wali kami, pelindung kami, pembela kami, maka fangsurna, tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas orang-orang yang kufur. Taib, ini dua ayat yang menyebutkan tentang dalil tentang nama Allah Al-Wali dan Al-Maula. Kemudian apa makna daripada nama Allah Al-Wali atau Al-Maula? Al-Wali nanti disebutkan makna secara bahasa
adalah al-qurbu wadanu, yakni yang dekat. Yang dekat ya, atau yang mendekat. Itu makna apa? Al-qurbu wadanu. Makanya dari makna ini berkembang apa? Makna pembela, penolong, pelindung. Karena kedekatan Allah kepada hambanya, karena kecintaan Allah kepada wali-walinya, maka Allah itu menjadi pembela dan penolong karena dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna daripada al-wali dari sisi bahasa. Kemudian juga diantara makna yang lainnya dari sisi bahasa adalah wa kullu mimma yalika, ai mimma yuqaribuka, yakni setiap apa-apa yang mendekat kepadamu. Domir di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wali Allah itu adalah orang-orang yang mau memberikan wala kepada Allah, mau mendekat kepada Allah, mengikuti apa-apa yang Allah ridhai, Allah cintai, dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ini bentuk pendekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang itu mau mendekat kepada Allah, maka Allah akan bisa menjadi wali bagi dirinya. Ini diantara pengertian al-wali dari sisi bahasa, yakni apa? Sesuatu yang dekat. Kemudian apa makna sarahnya Allah Subhanahu wa taala? Nanti disebutkan di sini oleh Ibnu Jarir rahimahullah taala. Beliau menukil di dalam ayat Allahu waliyul ladina amanu. Tadi sudah kita sebutkan. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Makna wali di sini adalah nasiruhum wa dhahiruhum. Adalah Allah pelindung pembela mereka, orang-orang yang beriman. Yatawallahum bi'aunihi wa taufiqihi. Apa bentuk perlindungan Allah, pembelaan Allah, penjagaan Allah kepada orang-orang yang beriman? Yakni Allah menjaga dengan pertolongannya dan taufiknya, hidayah taufik, untuk bisa mengetahui cahaya ilmu dan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ini bentuk penjagaan Allah berupa taufik, hidayah taufik, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan, kejahilan, kekufuran, menuju kepada cahaya keimanan dan cahaya ilmu. Ini makna sarhanya Allah SWT. Yang pertama, Allah membela, melindungi orang-orang yang beriman. Bentuknya apa? Yakni menjaga agar orang beriman itu senantiasa di atas cahaya petunjuk Allah SWT. Ini diantara makna haknya Allah yang pertama. Kemudian juga beliau tambahkan, beliau menukil dalam ayat dikatakan wa kafa billahi waliya, dan cukuplah Allah itu sebagai wali. Maknanya apa? Wali di sini adalah kafakum wa hasbukum billahi rabbukum waliya, yalikum wa yali umurakum bil khayatah bil khayati lakum, yakni Allah mencukupi kalian. Jadi ketika Allah itu sebagai wali, maka Allah mencukupi kalian. Kemudian Allah mengurusi urusan-urusan kalian, yang memelihara urusan-urusan kalian. Ini bentuk perwalian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah itu menjadi wali orang-orang yang beriman, maka Allah cukupi semua kebutuhannya, semua urusannya, semua apa yang dia inginkan Allah jaga, Allah cukupi dengan bentuk ya kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan rezeki ya rezeki, kalau kesehatan ya kesehatan, kalau agama ya berikan hidayah petunjuk berupa keimanan dan yang lainnya. Ini bentuk penjagaan Allah dari sisi apa? Mencukupi kebutuhan dan hajat-hajat mereka.
Dan juga disebutkan di sini di antara bentuk pembelaan Allah kepada orang-orang yang beriman, bentuk perwalian Allah adalah an yastafizakum a'da'ukum an dinikum aw yasuddukum an ittiba'i nabiyyikum, yakni Allah akan membela orang-orang yang beriman dari permusuhan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Jadi ada itulah musuh-musuh orang-orang yang beriman, itu Allah berikan perlindungan, pembelaan, pertolongan atas agama-agama mereka. Jadi misalkan orang beriman itu mau memegang teguh agamanya, mau memperjuangkan agamanya, menolong agamanya Allah, maka bentuk perwalian Allah adalah Allah membela, menjaga dan menolong orang-orang yang beriman. Dan ini bentuk perwalian Allah terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Taib, ini diantara ya makna yang disebutkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah taala tentang makna daripada nama Allah Al-Wali. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita tambahkan di sini bahwasanya bentuk perwalian Allah ya, ketika Allah itu ya sebagai wali bagi hamba-hambanya, maka bentuk perwalian Allah nanti ada dua. Yang pertama yakni perwalian Allah yang bersifat am, bersifat umum, yakni perwalian Allah dalam bentuk apa? Allah mengatur semua urusan-urusan hambanya, mulai dari Allah menjamin rizki, menata kehidupan mereka, memberikan segala fasilitas yang ada di dunia, memberikan kemampuan mereka untuk berbuat, menciptakan sesuatu. Maka bentuk perwalian Allah yang bersifat umum ini nanti mencakup kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Jadi perwalian Allah bersifat apa? Umum, semua hambanya tanpa terkecuali. Adapun perwalian yang kedua yang bersifat khas, bersifat khusus, yakni perlindungan Allah dan pembelaan Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Selain orang-orang yang beriman, maka tidak akan mendapatkan perwalian jenis yang kedua ini. Apa bentuknya ma'asyiral muslimin? Nanti disebutkan ya oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Fikih Asmaul Husna, bentuk perwalian Allah kepada orang-orang yang beriman, di mana orang yang beriman ini adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri mengatakan, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Maka dikatakan wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Apa bentuk perwalian Allah kepada orang-orang yang beriman? Yang pertama yakni riayatullah liwaliyihi bitaufiqihi wa hifdzi jawarihi anil ma'asi, yakni bentuk perlindungan Allah kepada walinya dengan cara apa? Memberikan hidayah taufik kepada mereka dan menjaga anggota-anggota tubuh mereka untuk terjatuh kepada kemaksiatan. Untuk terjatuh apa? Kepada kemaksiatan. Ini bentuk apa? Perwalian Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Makanya nanti dalam hadis dikatakan apa? Dalam hadis qudsi, innallaha qala man adi li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepada mereka. Kemudian wa may yataqarrabu ila 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradat alaihi. Tidaklah seorang hambaku mereka itu mendekatkan diri dengan sesuatu yang aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan kepada mereka. Kemudian mereka juga mendekatkan diri dengan amal-amal an-nawafil, yakni amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Maka ketika aku sudah mencintai dia,
yakni orang ya, yakni hamba Allah yang beriman, yang mau mengerjakan perkara yang wajib, mau mengerjakan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya, maka kalau aku sudah mencintai, kata Allah, aku menjadi pendengarannya yang ya dia mendengar dengannya. Maknanya apa? Aku selalu membimbing dalam pendengarannya. Allah senantiasa menjaga pendengarannya untuk tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk perwalian Allah. Allah berikan petunjuk untuk melakukan kebenaran, kebaikan, dan Allah jaga anggota tubuhnya untuk terjatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara faedah dari hadis ini apa? Wali Allah itu selalu orang-orang yang mendekatkan diri dengan amal ketaatan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Itu wali Allah. Semuanya. Seorang dikatakan wali Allah ketika dia itu mau mendekatkan diri kepada Allah dengan bentuk apa? Amal-amal ketaatan baik yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian walinya Allah senantiasa mendapatkan bimbingan dan penjagaan dari Allah untuk taat dan menjauhi dari perkara maksiat. Dan itu bentuk apa? Perwalian Allah, penjagaan Allah. Makanya masalah ya, orang-orang yang beriman yang mau melaksanakan amal-amal ketaatan, maka akan dijaga ya, dibimbing oleh Allah kepada perkara kebaikan dan dijauhkan dari segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai pendengarannya dijaga oleh Allah, sampai-sampai penglihatannya dijaga oleh Allah, kakinya dijaga oleh Allah, semua anggotanya dijaga oleh Allah untuk tidak terjatuh kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk perwalian Allah yang pertama. Kemudian bentuk perwalian Allah yang kedua yakni istighfar li walihi wa rahmatih. Ampunan Allah kepada walinya dan rahmatnya. Ini diambil dari ayat anta waliyuna faghfir lana warhamna. Engkau wali kami ya Allah, maka ampuni kami dan rahmati kami. Ya, setelah menetapkan nama Allah, mengetahui kandungan dan makna Allah al-wali, kemudian minta diampuni dari segala dosa dan dirahmati, ya, mendapatkan rahmat, curahan rahmat. Maka ini bentuk perwalian Allah kepada orang-orang ya yang beriman, yakni walinya Allah, yakni Allah berikan istighfar terhadap dosa-dosa mereka. Semua apapun dosa yang mereka kerjakan, selama mereka itu mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Di antara bentuk istighfar kemarin sudah kita jelaskan, yakni menutupi aib-aib dan kesalahan mereka dari pandangan manusia. Ini makna istighfar. Dan memberikan tangguh untuk tidak segera diadab. Ini makna istighfar, ya, dua makna. Ditutupi dari kesalahan, aib-aib, kekurangan. Kemudian yang kedua diberikan tangguh agar ya mau kembali kepada Allah dan tidak segera diberikan iqab ataupun adab terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini bentuk perwalian Allah yang kedua. Kemudian bentuk perwalian Allah yang lainnya, yakni Allah akan menjaga dan membela orang-orang yang beriman dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Ini diambil dari ayat apa? Engkau ya Allah wali kami, maka tolonglah kami atas orang-orang yang kafir, yang mereka memusuhi agamamu ya Allah, agamamu ya Allah. Maka dari sini ya bentuk perwalian Allah adalah Allah berikan keyakinan yang kuat terhadap pertolongan Allah kepada mereka. Di antaranya Allah mengatakan apa? Intang surullaha yang surukum. Jika kalian mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ini Allah berikan ke dalam dada-dada wali-walinya Allah keyakinan yang kuat terhadap pertolongan Allah. Contohnya nanti dalam perang Badar ya. Walaupun dari sisi jumlah itu mereka kalah 3-1, 300 sekian sama 1000. Tapi apa? Allah berikan keyakinan yang kuat bahwasanya Allah akan senantiasa memberikan pertolongan, penjagaan dan pembelaan bagi wali-walinya Allah, sehingga mereka berani. Walaupun secara ya matematik jelas kalah. Wes jumlahnya kalah, alate yo kalah, wes apa-apane kalah, bondo ya, bekalnya juga kalah.
Tapi Allah berikan apa? Keyakinan yang kuat akan pertolongan Allah. Kemudian Allah berikan sifat tawakal yang kuat sehingga senantiasa di atas jalan ketaatan. Beda dengan perang Hunain ya. Perang Hunain itu karena jumlahnya kaum muslimin lebih banyak, mereka masya Allah lebih banyak dari kaum kafir, akhirnya apa? Muncul ujub. Ya, ini keluar dari ketaatan ya. Muncul sikap ujub sehingga mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. In a'jabatkum kasratukum ya lam yuknihim syai'an. Ketika kalian ujub, bangga dengan jumlah kalian, ketahuilah jumlah kalian ini tidak akan memberikan manfaat untuk kalian. Maka apa? Allah berikan apa? Sifat tawakal yang kuat dan senantiasa di dalam ketaatan, tidak menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bentuk perwalian Allah dalam hal ini adalah apa? Allah ilhamkan kepada mereka untuk senantiasa terus berdoa kepada Allah ketika menghadapi musuh-musuh mereka, sehingga Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Dikatakan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum minal malaikati murdifin. Ketika mereka beristighosah kepada Rabb kalian, istighosah itu berdoa kepada Allah dalam keadaan kepepet terdesak. Ini ketika perang Badar. Ketika para pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum kufar itu sudah berhadapan-hadapan. Ya, sudah dalam keadaan mendesak. Akhirnya Nabi berdoa kepada Allah, beristighosah, berdoa, ya Allah, seandainya pasukan yang menolong agamamu ini kalah, maka la tu'bad, engkau tidak akan diibadahi lagi. Itu sudah doa yang masya Allah. Akhirnya apa? Allah berikan pertolongan dengan menurunkan ya, mumiddukum minal malaikati murdifin, yakni menurunkan ribuan malaikat dalam ya turun dalam keadaan ya terus menerus. Ini ma'asal muslimin bentuk perwalian Allah kepada orang yang beriman. Kemudian bentuk perwalian yang lainnya yakni a'adallahu lahu bil akhirah minan na'imi waridwan. Allah persiapkan bagi mereka nanti di kampung akhirat berupa kenikmatan, berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya dikatakan lahum darussalam inda rabbihim. Bagi mereka nanti akan mendapatkan negeri keselamatan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Hum waliyuhum bima kanu ya'malun. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah berikan kepada wali-wali Allah yang beriman. Bima kanu ya'lamun, disebabkan karena amal-amal mereka yang mereka kerjakan di dunia. Maka Allah berikan balasan yang seperti itu. Allah jadikan mereka para wali itu karena mereka berbuat amal-amal kebaikan ketika mereka di dunia. Allah persiapkan apa? Yakni berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk perwalian Allah yang lainnya yakni tabsirul malaikah liwaliyihi indan naz'i wa khurujir ruh. Yakni Allah berikan kabar gembira lewat para malaikatnya ketika mereka dicabut rohnya. Insyaallah ya. Ini sudah berlalu penjelasan bersama kita. Ketika rohnya orang-orang yang beriman, wali-walinya Allah itu akan dijabut, turun kepada mereka malaikat. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalul alaihim malaikah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah di atas jalan Allah, maka turun kepada mereka malaikat ketika ruhnya akan dijabut. Kemudian memberikan apa? Kabar gembira. Ala takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih terhadap keluarga kalian, terhadap harta-harta kalian yang kalian tinggalkan di dunia. Insya Allah akan menjaganya, Allah akan menjaganya. Ini bentuk hiburan. Wa basyiru bil jannah. Ketahuilah, engkau akan diberikan kabar gembira berupa surganya Allah SWT yang Allah janjikan kepada kalian. Masya Allah.
Ini bentuk perwalian Allah kepada orang yang beriman. Ketika meninggal, ya, Allah turunkan kepada mereka malaikat untuk memberikan hiburan. Kemudian di antara bentuk perwalian yang lainnya yakni istijabatu doa, dikabulkannya doa para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita lihat ya, bentuk kemuliaan Allah kepada para wali-walinya, Allah ijabahi doa-doa mereka. Seperti doanya Nabi Zakaria yang kelihatannya mustahil untuk bisa diijabahi. Tapi karena ya Allah itu maha mampu untuk melaksanakan ya, sesuatu apapun, maka Allah kabulkan doa Zakaria. Minta anak, walaupun sudah dalam keadaan beliau itu tua renta, sudah tidak bisa melaksanakan ya amalan jima. Istrinya sudah dalam keadaan akhir, yakni apa? Mandul. Secara logika tidak mungkin punya anak. Tapi karena doanya kepada Allah yang luar biasa, dan dia adalah salah satu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan doanya. Diberikan anak yang bernama Yahya. Dan banyak lagi ya kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis yang menunjukkan tentang doanya para wali-walinya Allah yang saleh ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya 3 orang yang terperangkap dalam gua. Kisahnya seorang ya tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Itu masya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk perwalian Allah kepada orang yang beriman yakni ma yaj'rillah liwalihi minal ma'ajib, yakni Allah berikan kepada mereka para wali-walinya Allah apa? Berupa ma'ajib. Ma'ajib itu perkara-perkara yang apa namanya? Menakjubkan. Yakni berupa mukjizat ataupun berupa karamah. Maka dikatakan mukjizat atau karamah adalah amrun khariqun lil ada, perkara yang di luar kebiasaan. Ini mukjizat ataupun karamah, di mana Allah berikan kepada wali-walinya berupa apa? Mukjizat atau karamah. Kalau mukjizat itu untuk nabi, kalau karamah untuk orang-orang soleh selain para nabi. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau mukjizat itu ya adalah mabniyatun alal idhari wal istihari wa sahibuha ma'murun bi idhariha. Ini perbedaan antara mukjizat dan karamah. Kalau mukjizat itu dibangun di atas sesuatu yang ditampakkan, dan orangnya yang mendapatkan mukjizat ini diperintahkan untuk menampakkan. Karena ada hikmah-hikmah ketika apa? Dinampakkan mukjizat tersebut, ada faedah-faedah dan kebaikan. Ya seperti ya banyak kita temui tentang mukjizatnya para nabi. Itu banyak disaksikan oleh orang banyak. Seperti ya tongkatnya Nabi Musa. Itu banyak yang menyaksikan tentang mukjizat beliau ketika tongkatnya itu dilempar berubah menjadi ular besar kemudian memakan ular-ular yang kecil. Ini tujuannya memang apa? Dinampakkan supaya apa? Bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi yang lainnya. Terbukti ketika menampakkan mukjizat tersebut, banyak ya manusia itu tertarik ya menjadi percaya terhadap kenabian daripada para nabi. Tapi kalau karamah itu mabniun ala katmi wasitri wa sahibuha la ma'mur bikitmaniha. Jadi apa? Dibangun di atas tidak untuk dinampakkan. Beda dengan apa? Mukjizat. Tapi kalau karamah ini tidak dinampakkan. Khusus untuk pelakunya saja. Ya, seperti kisahnya Maryam. Maryam ketika mendapati apa? Mukjizat berupa apa? Mendapatkan buah-buahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketika dikatakan qala ya Maryam anilaka hada. Wahai Maryam, dari mana ini? Kok kamu dapat buah-buahan yang Masya Allah tidak ada pada musim buah tersebut. Misalkan orang usum durian kok ada durian, misalkan orang usum anggur kok ada anggur. Dari mana? Ini ternyata qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, mendapatkan seperti ini, dia adalah apa? Maryam adalah orang soleh, tapi tidak dinampakkan ya perkara tersebut. Ini diantara perbedaan daripada apa? Mukjizat dan juga karamah. Kemudian ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak dari kita mungkin ya sekarang ini tidak bisa membedakan mana antara karamah dan sihir. Banyak kita menyaksikan kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan, tapi ternyata itu adalah merupakan sihir. Walaupun mungkin nuwun sewu, mereka menggunakan pakaian-pakaian yang ya, pakaian-pakaian ketaatan, kesolehan. Tapi nanti ma'asal muslimin, jelaskan para ulama, kita bisa membedakan antara karamah dan sihir itu bagaimana. Kalau karamah itu dijelaskan para ulama, minallah yasduru bi taatillah. Itu berasal dari Allah dan muncul karena ketaatan dia kepada Allah. Itu karamah. Tapi kalau sihir itu minasyaiton yasduru bi isti'anatillah atau bi isti'anati asyaiton. Yakni muncul dari syaitan. Yang mereka itu ya tidak akan bisa mendapatkan perkara ini tanpa bantuan syaitan. Itu sihir. Ini perbedaan yang pertama. Yang kedua, antakuna sahibahu taqiyan wa mutian. Orang yang mendapatkan karamah adalah orang yang taqiyan wa mutian, orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang taat. Adapun sihir itu perbedaan seperti itu. Kalau dia bukan orang yang soleh, bukan orang yang taat, kok bisa mendapatkan kemampuan yang lebih, ya, maka ketahuilah adalah sihir. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, jika engkau melihat sesuatu kejadian ya dari manusia bisa terbang misalkan ya, bisa melaksanakan seperti ini, maka lihatlah kalau dia pengikut sunnah, dia orang yang bertakwa, orang yang taat, ini bisa jadi dia karamah. Tapi kalau bukan orang yang soleh, orang yang taat, apalagi jelas ya dari sisi penampilannya dia dukun atau yang lainnya, khawatirnya adalah dia adalah sihir. Kemudian perbedaan yang lainnya, kalau karamah itu la yumkinu ibtaluha, tidak bisa dibatalkan. Kenapa? Karena ini bentuk pertolongan Allah kepada walinya, tidak bisa dibatalkan. Berbeda dengan apa? Sihir. Itu bisa dibatalkan. Seperti sihirnya apa? Tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Itu kan bisa dibatalkan dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena sihir itu berasal dari syaitan, sehingga bisa dibatalkan, bisa dilawan. Tapi kalau karamah ini tidak bisa. Kemudian yang namanya karamah, perbedaan yang lainnya, laisa laha sabab. Ya, datangnya tidak tiba-tiba, tidak bisa diulang. Jadi tidak ada sebab. Tahu-tahu ya datangnya tiba-tiba dan tidak bisa diulangi. Dibaleni lagi tidak bisa. Itu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah dalam bentuk apa? Ketika seorang hamba itu mendapatkan kesulitan. Tapi kalau sihir itu harus butuh persiapan. Bisa diulang-ulang, bisa dipelajari, bisa didemonstrasikan, bisa dipamerkan, bisa diwariskan. Ini sihir. Tapi kalau karamah ini tidak ada sebab, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diulang-ulang, tidak bisa didemonstrasikan, tidak bisa diwariskan, karena ini murni pemberian Allah bagi wali-walinya ketika mereka mendapatkan kesulitan. Jadi kita bisa membedakan antara karamah ataupun sihir ketika
kita bisa mengerti perbedaan-perbedaannya. Taib itu bentuk perwalian Allah kepada wali-walinya Allah dalam bentuk apa? Mukjizat ataupun karamah. Kemudian yang terakhir, bentuk perwalian Allah kepada orang yang beriman yakni apa? Allah akan berikan dia berupa mimpi yang benar. Ini bentuk perwalian ya. Allah kepada orang-orang yang soleh, Allah berikan dia mimpi yang benar. Maka dikatakan Nabi, mimpi yang benar itu apa? Adalah al-mubsyirat, bentuk salah satu tanda kenabian. Apa bentuk mubsyirat? Dikatakan wa mal mubsyirat ya Rasulullah, qala ar-ru'ya bis-shalihah, yakni mimpi yang benar. Makanya nanti dijelaskan para ulama, mimpi itu ada 3. Yang pertama, mimpi yang benar. Mimpi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kabarkan kepada para wali-walinya yang soleh. Makanya nanti kadang kita ya mendapatkan mimpi, kadang mimpi itu benar. Seperti keadaannya mimpinya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bahwasanya saya ya ini ara fil manam, yakni ihda asyara kaukabah, 11 bintang dan matahari dan bulan. Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ternyata takwilnya apa? 11 bintang itu kembali kepada saudara-saudaranya, matahari itu kembali kepada ibunya, bulan kembali kepada bapaknya, dan mereka semua nanti akan sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sujudnya di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud bentuk apa? Penghormatan. Dan mimpinya itu terbukti. Maka ini adalah mimpi yang benar, yang Allah berikan kabar kepada orang-orang yang beriman. Seperti juga mimpi pernah Nabi, ya, perang Uhud, Nabi mimpi bahwasanya apa? Pedang beliau itu ada retakan. Jadi pedang beliau itu retak. Ini ternyata menggambarkan paman beliau Hamzah itu akan gugur sebagai seorang yang syahid. Jadi Nabi mimpi ketika ya perang Uhud itu mimpi pedangnya retak. Loh, ini apa ini? Oh, ternyata ini isyarat bahwasanya pamannya Hamzah ini akan meninggal di medan perang. Dan mimpi yang seperti ini kadang Allah berikan kepada orang soleh, kepada sebagai tanda kebaikan bagi dirinya. Dan ini kadang kita rasakan ya, misalkan kita pernah mimpi nemu apa gitu ya, nah, ternyata lagi syarat apa. Kadang mimpi itu memang plek ya, hakikat sesuai dengan hakikatnya. Kadang itu sebagai isyarat saja. Dan yang bisa merasakan itu adalah perkara, itu kebaikan dari Allah adalah orangnya sendiri yang bisa merasakan. Oh, ternyata mimpi saya kemarin ini adalah isyaratnya apalah, ternyata seperti ini takwilnya. Inilah merupakan apa? Salah satu bentuk perwalian dari Allah SWT kepada wali-walinya yang soleh. Kemudian nanti jenis mimpi yang kedua sudah isya ya? Belum. Mimpi yang kedua yakni apa? Merupakan bisikan hati. Ini tidak ada takwil atasnya. Ya, misalkan seorang karena mungkin fokus kepada perkara tertentu ya, pekerjaannya diuyai, ngelembur terus, sibuk terhadap perkara itu, akhirnya terbawa mimpi. Wah, ngerti mimpi ngelemburi. Ini adalah perkara ya bisikan hati yang tidak ada takwil atasnya. Ya, sebagai bunga tidur aja. Kemudian yang ketiga yakni mimpi dari syaitan. Mimpi dari syaitan. Misalkan yang menyebabkan seorang itu apa? Takut, gelisah, sedih, ya, deg-degan, mungkin dikejar-kejar apa atau melihat apa takut, itu mimpi dari syaitan. Maka ketika melihat yang seperti ini, ya dalam hati disebutkan hendaknya dia bangun, kemudian apa? Dia ludahkan ya 3 kali ke kiri, kemudian merubah posisi tidur, misalkan dari berbaring kanan berubah menjadi berbaring ke kiri. Itu bentuk-bentuk yang Nabi contohkan ketika seorang itu apa? Mendapatkan mimpi yang jelek, kemudian bertawud ya, meminta perlindungan
dari segala macam kejelekan. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi tambahan wawasan keislaman kepada kita sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.